Berhenti beli emas sekarang juga. Di setiap krisis besar dalam sejarah, emas bukan hal pertama yang dicari orang, tapi makanan dan air. Emas nggak bisa dimakan, dan emas nggak bisa nyalain lampu di rumah lo saat energi lumpuh. Kita terlalu nyaman hidup di dunia yang serba instan, sampai lupa kalau ada 3 barang yang jauh lebih penting untuk dipikirkan dibanding sekadar menambah koleksi emas. Kalau lo peduli sama keselamatan keluarga lo, buang ego investasi lo sejenak dan dengerin ini baik-baik. Di video ini, gue akan bedah kenapa lo harus mulai mengalihkan fokus sekarang sebelum semuanya terlambat dan emas lo nggak punya nilai praktis sama sekali. Ini bukan soal jadi kaya, ini soal tetap hidup. Barang pertama adalah persediaan makanan tahan lama. Kedengarannya sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk dianggap menarik. Tapi justru karena sederhana, banyak orang mengabaikannya. Kita hidup di era ketika makanan selalu tersedia sehingga kemampuan menyimpan cadangan pangan dianggap kuno. Padahal selama ribuan tahun, peradaban bertahan karena mereka memahami pentingnya cadangan makanan. Beras, gandum, kacang-kacangan, makanan kaleng, dan berbagai bahan pokok tahan lama bukanlah barang yang membuat seseorang terlihat kaya. Tidak ada yang akan memamerkan stok beras di media sosial seperti memamerkan emas. Tapi ketika distribusi terganggu, nilai praktisnya bisa melampaui banyak aset lain. Di tengah ketidakpastian, yang dicari bukan simbol kekayaan, melainkan kepastian bahwa dapur masih bisa mengepul. Barang kedua adalah air bersih dan kemampuan mengolah air. Ini mungkin terdengar lebih membosankan lagi. Tidak ada iklan mewah tentang penyimpanan air, tidak ada influencer yang sibuk mempromosikan galon cadangan sebagai instrumen investasi masa depan. Tetapi coba perhatikan sejarah berbagai bencana besar. Ketika infrastruktur terganggu, akses terhadap air sering menjadi masalah yang muncul sangat cepat. Tubuh manusia bisa bertahan cukup lama tanpa makanan, tetapi tidak dengan air. Karena itu, memiliki cadangan air dan alat penyaring sederhana seringkali jauh lebih rasional dibanding memburu aset yang hanya bernilai jika sistem ekonomi masih berjalan normal. Disinilah kita melihat perbedaan antara nilai pasar dan nilai kehidupan. Nilai pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nilai kehidupan ditentukan oleh kebutuhan manusia untuk tetap bertahan hidup. Dan dua hal itu tidak selalu sama. Barang ketiga adalah sumber energi alternatif sederhana. Bukan berarti kalian harus membangun bunker atau membeli peralatan mahal seperti di film-film kiamat. Justru yang sering berguna adalah hal-hal yang sangat praktis. Kompor portabel, bahan bakar cadangan yang aman disimpan sesuai aturan, lampu darurat, power bank berkapasitas besar, atau sumber listrik cadangan sederhana. Ketika distribusi pangan terganggu, seringkali masalah tidak datang sendirian. Gangguan logistik bisa beriringan dengan gangguan energi, transportasi, bahkan komunikasi. Kemampuan mempertahankan fungsi dasar rumah tangga selama beberapa waktu dapat memberikan ketenangan yang jauh lebih berharga daripada kepanikan yang membuat orang bertindak tanpa perencanaan. Yang menarik adalah bagaimana masyarakat modern seringkali terjebak pada ilusi harga. Kita diajarkan bahwa sesuatu yang mahal pasti lebih penting, sesuatu yang nilainya terus naik pasti lebih berguna. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebotol air mungkin jauh lebih murah daripada cincin emas. Tetapi di tengah gurun, orang yang kehausan akan memilih air. Sekarung beras mungkin tidak terlihat mewah dibanding logam mulia. Tetapi saat pasokan pangan terganggu, prioritas manusia berubah sangat cepat. Ini bukan berarti emas tidak berguna. Emas tetap memiliki fungsi sebagai alat penyimpan nilai dalam jangka panjang, namun ada perbedaan besar antara melindungi kekayaan dan melindungi kehidupan. Banyak orang mencampur adukan keduanya seolah-olah itu hal yang sama. Berhenti beli emas. Ya, kalimat itu mungkin terdengar aneh di tengah situasi ketika begitu banyak orang berlomba-lomba menukar uang mereka menjadi logam kuning yang dianggap aman sejak ribuan tahun lalu. Setiap kali muncul berita ekonomi memburuk, harga kebutuhan pokok naik, konflik geopolitik memanas, atau ancaman krisis menghantui berbagai negara, orang langsung diarahkan ke satu jawaban yang sama, beli emas. Seolah-olah emas adalah tiket penyelamat yang bisa melindungi semua orang dari segala kemungkinan buruk yang akan datang. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas secara serius. Apa gunanya memiliki tumpukan emas jika suatu hari distribusi pangan benar-benar terganggu? Apa gunanya memegang aset yang nilainya tinggi jika rak-rak toko mulai kosong, pasokan tersendat, dan barang yang paling dicari justru bukan logam mulia, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari? Disinilah banyak orang mulai salah fokus. Mereka sibuk mengamankan kekayaan di atas kertas, tetapi lupa mengamankan kebutuhan yang membuat mereka tetap hidup.
Dan ironisnya, sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa saat kondisi benar-benar sulit, orang tidak menukar makanan dengan emas. Justru emas yang sering kehilangan relevansinya dibanding kebutuhan dasar yang bisa langsung digunakan. Kita hidup di zaman yang membuat semuanya terlihat normal. Lampu menyala, toko penuh barang, truk logistik hilir mudik setiap hari, aplikasi belanja bisa mengantar kebutuhan dalam hitungan jam. Semua terasa otomatis, semua terasa pasti. Padahal kenyataannya, sistem distribusi pangan modern jauh lebih rapuh daripada yang dibayangkan banyak orang. Sebagian besar kota besar hanya memiliki cadangan pasokan yang terbatas. Barang terus bergerak dari gudang ke toko, dari petani ke distributor, dari pelabuhan ke pasar. Sistem ini bekerja bukan karena kuat, melainkan karena terus bergerak tanpa henti. Begitu ada gangguan besar pada rantai distribusi, masalah bisa muncul jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Kita pernah melihat contohnya ketika pandemi melanda. Rak-rak kosong mendadak menjadi pemandangan yang tidak asing di berbagai negara. Orang-orang yang sebelumnya tenang tiba-tiba berebut barang yang sebenarnya sangat biasa. Bukan karena mereka panik tanpa alasan, melainkan karena mereka sadar satu hal yang sering diabaikan. Persediaan ternyata tidak sebanyak yang dibayangkan. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari berbagai krisis bukanlah tentang bagaimana menghasilkan uang lebih banyak. Pelajaran terbesarnya adalah memahami apa yang benar-benar bernilai ketika keadaan berubah. Dan seringkali jawabannya jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan. Makanan, air, energi. 3 hal yang terlihat biasa, tetapi menjadi luar biasa penting ketika sistem yang selama ini kita anggap permanen mulai menunjukkan kerentanannya. Emas mungkin membantu menjaga nilai kekayaan. Tetapi 3 hal ini membantu menjaga kualitas hidup. Dan saat dunia sedang bergerak dalam ketidakpastian yang semakin besar, mungkin sudah waktunya kita berhenti hanya bertanya bagaimana cara memperkaya diri, lalu mulai bertanya bagaimana cara membuat diri dan keluarga tetap kuat menghadapi berbagai kemungkinan. Jadi kalau hari ini kondisi masih normal, manfaatkan kesempatan itu untuk berpikir jernih. Tidak perlu panik, tidak perlu takut berlebihan, tetapi juga jangan terlalu percaya bahwa semuanya akan selalu berjalan mulus seperti sekarang. Sejarah mengajarkan bahwa perubahan sering datang lebih cepat daripada perkiraan banyak orang. Semoga kita semua tidak pernah menghadapi situasi terburuk yang dibahas dalam video ini. Namun jika suatu hari tantangan itu datang, setidaknya kita tidak berdiri dengan tangan kosong sambil berharap keadaan segera membaik. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan ragu untuk bantu sebarkan agar semakin banyak orang bisa mempersiapkan diri dengan cara yang lebih rasional dan tenang. Tinggalkan like, bagikan ke keluarga atau teman yang perlu mendengarnya, dan subscribe untuk mengikuti pembahasan kritis lainnya tentang keuangan, ketahanan hidup, dan realitas yang sering luput dari perhatian banyak orang. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian, pengetahuan yang tepat seringkali menjadi aset paling berharga yang bisa kita miliki.